Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Night Call GPIB. Saya Pendeta Yeti Manopo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk hari ini dengan segala aktivitas yang boleh kami lalui. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami dan menjadi suluh untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Esra, pasal yang kedua, ayat 64 sampai dengan 70, yang menyatakan demikian. Seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati adalah pusat dari manusia. Semua yang kita lakukan adalah berasal dari hati. Apakah niat yang ada di dalam hati kita itu baik atau buruk? Dari hati yang baik timbullah perbuatan baik. Sebaliknya, dari hati yang jahat timbul juga perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, hati menjadi sangat penting. Hati adalah pusat kehidupan. Dan ketika Tuhan menggerakkan hati, maka semua kehidupan kita digerakkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti ada kekuatan dan spirit yang menggerakkan kehidupan kita ke arah sesuatu yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepulangan umat Israel dari pembuangan Babel ke Yerusalem itu karena Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, Raja Persia yang mengizinkan umat Israel kembali pulang ke Yerusalem. Sesuai dengan firman yang diucapkan Nabi Yeremia, yaitu untuk membangun kota Yerusalem dan bait suci. Raja Kores juga memerintahkan segala perkakas atau barang yang dirampas dari bait suci yang di Yerusalem oleh Nebukadnezar harus dikembalikan. Bahkan Raja Kores juga memerintahkan semua penduduk setempat untuk menyokong umat Israel
dengan emas dan perak, dengan harta benda dan ternak, juga dengan persembahan-persembahan sukarela untuk pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem tersebut. Tentunya apa yang menjadi kebijakan Raja Kores ini disambut dengan sukacita oleh umat Israel. Mereka memiliki kesempatan untuk menata kembali masa depan mereka lebih baik. Mereka menyadari sudah saatnya mereka pulang kembali ke negeri mereka untuk membangun rumah Tuhan yang merupakan bagian pemulihan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Tuhan juga menggerakkan hati umat Israel sehingga ketika Raja Kores mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan umat Israel kembali pulang ke Yerusalem meski mereka harus mulai dari nol, dan respon mereka adalah mempersiapkan diri, berkemas untuk berangkat ke Yerusalem. Mereka masing-masing kepala keluarga menurut suku dan kaumnya, para imam, orang-orang Lewi, para budak, dan para pelayan bait suci. Mereka pulang ke Yerusalem dengan membawa ternak dan harta benda mereka. Mereka tidak sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi mereka pulang untuk membangun rumah Tuhan, bahkan menghidupkan kembali peribadahan kepada Tuhan. Nah, untuk mewujudkan semuanya itu, mereka mengerahkan segala daya dan usaha yang ada. Tidak saja sumber daya manusia, tetapi juga berbagai persembahan diberikan agar pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem dapat terlaksana. Hal ini menunjukkan bagaimana mereka bersedia bahkan secara antusias untuk terlibat dalam rencana Tuhan, yaitu untuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait suci dengan memberi diri mereka, memberi tenaga, waktu, pemikiran-pemikiran, dan harta benda. Nah, apa yang dilakukan umat Tuhan ini merupakan perwujudan dari iman dan harapan mereka akan janji Tuhan yang akan memberikan masa depan yang lebih baik, yang disertai juga dengan usaha dan tindakan-tindakan nyata mereka untuk merealisasikan masa depan yang dijanjikan Tuhan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita, siapapun yang mau memberi diri untuk digerakkan hatinya oleh Tuhan atau diperbaharui oleh Tuhan, ke atas hidupnya itulah Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang bermanfaat agar dia mampu memberdayakan dirinya agar menjadi berkat bagi sesama dan lingkungannya. Itu berarti kita sebagai orang percaya, hidup kita harus terus-menerus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus dalam persekutuan hidup dengan Tuhan. Dan pembaharuan Tuhan itu dimulai dari hati. Oleh karena itu, hati menjadi sangat penting. Itu berarti hati kita dulu yang perlu digarap. Hati kita dulu yang perlu dibereskan. Agar kita memiliki hati yang benar, memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang mengasihi, dan terlebih kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dengan hati yang digerakkan oleh Tuhan atau diperbaharui oleh Tuhan, kita dapat memaknai kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat memaknai segala sesuatu yang kita miliki itu merupakan berkat dan kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Sehingga kita pun terpanggil untuk bersedia terlibat dalam rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan ini.
dengan juga memberi diri, memberikan apa yang kita miliki, talenta, waktu, tenaga, pemikiran-pemikiran kita, termasuk harta benda, untuk membangun kehidupan bersama yang mendatangkan kesejahteraan hidup, baik di tengah-tengah persekutuan jemaat maupun dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita juga harus terlibat dan berpartisipasi dalam pelayanan Tuhan. Biarlah kita juga memberi diri untuk melayani Dia dengan setia, melalui berkat, melalui talenta, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Bukan saja bait suci yang di Yerusalem yang perlu pemulihan atau dibangun kembali. Kalau kita jujur, gereja kita juga butuh pemulihan agar gereja kita terus bertumbuh. Sebagai tubuh Kristus, kita perlu pembaharuan, kita perlu peningkatan agar pelayanan, persekutuan dan kesaksian berjalan baik. Kehidupan spiritualitas umat semakin terbangun dengan baik dan kasih persaudaraan semakin dikuatkan. Oleh karena itu, keterlibatan kita semua menjadi sangat penting dan diperlukan. Kita juga tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap keadaan di sekitar kita atau masalah-masalah yang menjadi pergumulan kita bersama dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti saat ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tapi kita tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan yang oleh kuasanya mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga menghendaki ada bagian yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita tetap mengupayakan dan mengerjakan hal-hal yang baik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan secara benar dan bertanggung jawab. Dan melakukan adaptasi-adaptasi untuk kehidupan normal baru yang sebenarnya tidak nyaman bagi kita. Tapi kita harus melakukan. Nah, ini juga merupakan bentuk ketaatan kita sebagai orang percaya. Demikian juga saat ini sedang dijalankan program vaksinasi. Biarlah kita juga terlibat dan mendukung. Dan semua yang kita lakukan ini bukan hanya untuk keselamatan diri kita sendiri, tapi juga keselamatan orang lain. Hal ini merupakan tanggung jawab atau panggilan kita sebagai orang percaya dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu karya hidup yang menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan namanya? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, firman-Mu yang menguatkan dan menasihati kami, untuk kami mau memberi diri untuk selalu diperbaharui, agar kami dapat memaknai hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah lewat kehadiran kami, di mana saja berada, kami dapat menjadi berkat, dengan mau terlibat dan berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu untuk membangun kehidupan yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bersama, baik di tengah-tengah persekutuan jemaat maupun di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dengan memberi diri kami, memberi apa yang kami miliki. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk semua pemirsa Netcall GPIB di mana saja berada.
Biarlah Tuhan memberkati keberadaan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan, terlebih kesehatan untuk kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah keseharian kami. Kami juga menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Tuhan menguatkan harap iman percaya kami kepadamu, dan biarlah kami selalu yakin Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Apapun yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan hidup kami juga pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang sakit, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang berbeban berat dengan berbagai-bagai pergumulan hidup, Tuhan memberi kelegaan dan kelepasan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua hanya dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan kami bersama. Karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi kami tetap percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang mampu melakukan segala perkara. Kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan memampukan dan melindungi kami, sehingga kami dapat menghadapi, bahkan melewati badai pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa setiap upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, baik yang dilakukan oleh pemerintah, oleh instansi, oleh kelompok maupun perorangan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga mendoakan bagi mereka yang terpapar, yang dirawat di rumah sakit, atau yang melakukan isolasi mandiri di rumah, atau di rumah-rumah isolasi. Biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan-relawan yang sampai sekarang ini masih bekerja menangani pasien COVID. Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan, juga kesehatan. Tuhan juga melindungi keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, Engkau juga berkati kami sebagai masyarakat agar kami sadar untuk menerapkan protokol kesehatan secara benar dan bertanggung jawab. Kami boleh mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah saat ini, bahkan mendukung segala upaya-upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami mau pertaruhkan pergumulan kami bersama ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan istirahat malam kami. Biarlah Tuhan sertai sehingga kami boleh tidur dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan membangunkan kami esok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, dengan tubuh yang diberkati, agar kami mampu melanjutkan karya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa syukur kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah Netcall pada malam hari ini. Tetap semangat, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.